Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar adik-adik di pagi ini? Kadi percaya adik-adik dalam keadaan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau devotion di pagi ini. Kadi undang semuanya bangkit berdiri yuk sama-sama. Kita mau nyanyi puji Tuhan dulu, baru kemudian kita dengar firman Tuhan ya. Sama-sama kita berdoa adik-adik untuk memulai devotion pagi ini. Tuhan Yesus berkati devotion kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus berkati kami semua. Penuhi kami dengan sukacita walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada di tempat di mana kami berada. Kami berdoa hadirat-Mu tidak dibatasi oleh apapun dan kami minta lawat kami semua Tuhan meskipun kami di rumah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini Kak Dia mau ajak adik-adik semua kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau nyanyi satu lagu, ini mungkin baru, tetapi mari kita mau belajar sama-sama, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita kasih kemuliaan dulu yang luar biasa buat anak kita. Yeay. Nyanyi sama-sama dengan KD ya. Katakan sama-sama. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, ku tak takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku ragu, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Katakan, takkan ku takut, takkan ku goyah,
sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita, adik-adik. Yang setuju katakan yeay. Kasih Tuhan selalu ada dalam hidupku. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu pujian. Kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Katakan lagu ini dengan segenap hatimu ya. Datang pada Tuhan dengan sungguh hati. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang menyembah-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang menyenangkan-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang selalu rindu akan Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami. Kami berdoa berkati firman-Mu Tuhan. Kami mau sharing tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati anak-anak ini, beri pengertian Roh Kudus dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak De mau sharing masih tetap tentang keluarga. Hari ini Kak De punya satu topik, tema gitu ya. I love, aku cinta keluarga, aku cinta saudaraku. Nah, hari ini kita mau bicara lebih ke hubungan tentang adik kakak, hubungan tentang koko cici. Siapa di sini yang punya keluarga? Siapa sini punya kakak? Siapa sini punya adik? Yang Kak De sebutkan tadi bisa angkat tangannya. Saya Kak De. Ya, Kak De juga punya kakak, Kak De punya juga adik, Kak De punya juga bahkan punya anak gitu ya. Anak Kak De 2. Ini adik kakak
kakak juga. Nah kita mau belajar adik-adik, kalau kemarin kita belajar bahwa keluarga kita ternyata adalah yang terbaik, bahwa orang tua kita adalah segalanya dalam hidup kita. Di minggu lalu kita belajar itu, hari ini kita mau belajar tentang hubungan yang namanya saudara gitu ya. Supaya kita bisa pulang dan kita berkata buat Koko, buat Cici kita, I love you so much, thank you kau ada di hidupku. Nah kita mau buka sama-sama di dalam Kejadian pasal 37, kita mau lihat ini cerita tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang namanya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita nggak akan baca semua ayat karena ini cerita yang panjang sekali. Kadi akan baca 1, 2, 3 ayat saja, lalu kemudian Kadi akan menceritakan kepada adik-adik semua. Topik firman Tuhan di Kejadian 37 adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain, sebab Yusuf itu adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah adik-adik, dari ayat ini kita belajar ada 2 hal di sana. Kalau kita lihat kisah ini menarik sekali. Kenapa? Karena ternyata Bapak Yakub ini dia punya anak banyak adik-adik. Saudara bersaudara itu ada 12 orang. Siapa di sini saudaranya ada 12 orang? Pasti nggak ada kan? Di sini pasti cuma 2, 3, paling besar 5, terus kemudian berapa gitu ya. Tapi kalau saudara sampai 12, adik-adik bayangkan ya gimana mereka di rumah. Ada yang punya 2 anak aja, wah kalau mulai ada tukar pendapat itu rame. Kade bayangkan kalau itu ada 12 orang di dalam rumah, pasti seru rumahnya ya. Tapi dikatakan di sini ada yang menarik adik-adik. Kalian lihat di ayatnya yang kedua itu ya, dikatakan bahwa Yusuf ini dikatakan dia berumur 17 tahun, ia masih muda. Dia biasa menggembalakan kambing domba di ayat 2 bersama dengan saudara-saudaranya. Nah dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi adik-adik Yusuf ini waktu dia pergi mengembalakan kambing domba dengan saudara-saudaranya, begitu dia lihat ada sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, apa yang terjadi adik-adik? Dia pulang lalu dia cerita ke papanya. Papa, Dedi, ada lo begini lo Dedi, ini koko pada begini lo di sana gitu ya. Dia cerita dan dikatakan di dalam kisah ini Yusuf itu sangat disayang sama papanya. Yusuf ini sangat disayang, jadi Yusuf itu selalu dibela. Kenapa? Karena di ayat 3 bilang Yusuf inilah adalah anak yang lahir waktu papanya berusia sudah tua. Jadi karena ini anak yang lahir waktu papanya sudah tua, papanya sayang banget. Dikatakan sampai papanya membuat bagi dia jubah yang sangat indah. Lalu itu membuat timbul yang namanya iri hati adik-adik dari saudara-saudaranya. Kalau kalian baca kisah ini dari pertama sampai terakhir, kalian akan menemukan di sana apa yang terjadi waktu iri hati itu tidak bisa dikendalikan oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian mereka itu bahkan mengambil Yusuf, mereka memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka menipu kepada papanya kalau Yusuf ini sudah dimakan sama binatang buas karena memang bajunya itu mereka koyakan adik-adik ya. Lalu kemudian yang terjadi karena ada saudaranya yang sangat mengasihi Yusuf, lalu dia menolong, dia kasih usulan, udah dijual aja kepada budak sebagai budak nanti dikirim di Mesir. Lalu kemudian Yusuf dijual adik-adik jadi budak, dia pergi ke Mesir, lalu kemudian dia bekerja menjadi hamba pelayan di rumah Potifar. Di sana dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Wah, luar biasa sekali, ini saudara loh adik-adik.
Tetapi mereka saling iri, tetapi mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Padahal sebenarnya Tuhan itu menjadikan keluarga untuk kita ini saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi apa yang membuat akhirnya timbul iri hati? Karena waktu mereka melihat Yusuf ini sedikit-sedikit dia suka lapor kepada papanya. Nah adik-adik, jadilah hari ini kita belajar ya, sebagai saudara, jadilah anak yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada kejadian saudara kalian misalnya melakukan sebuah kesalahan, kalian boleh enggak menegur? Boleh. Tegurlah saudaramu, tetapi ada caranya. Tegurnya adalah dengan kasih. Kasih tahu Koko itu enggak boleh. Kata mami papi enggak boleh. Lalu gimana saudara yang menerima teguran? Itu harus terima kasih. Artinya ada saudara kita yang mengingatkan kita, artinya dia sayang sama kita. Nah, kalau yang seperti ini maka keluarga akan menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan kita nggak mau negur, tapi kita tunggu mama pulang. Nah lihat ya Koko ya, akan tak laporin ke mama biar mama marah sama Koko. Kalau begitu boleh nggak? Nggak bagus adik-adik. Mama yang nggak tahu waktu kita ngomporin mamanya, akhirnya mamanya jadi marah. Kita nggak boleh jadi yang seperti itu. Kita harus menjadi anak-anak yang hidup dengan kasih Tuhan. Supaya jangan terulang kisah yang seperti Yusuf ini ya. Harusnya adik-adik mereka bisa menjadi keluarga yang baik. Gak usah saling menjual gitu ya. Gak usah saling ngelapor satu dengan yang lain. Tapi boleh nggak Kak De kalau misalnya satu waktu saudaraku, ciciku atau adikku ini melakukan kesalahan, boleh enggak? Aku kasih tahu ke mama boleh. Tetapi ada caranya, harus memberitahu dengan kasih. Gak boleh dengan, harus dengan tujuan yang baik. Gak boleh dengan tujuan yang gak baik. Tujuan yang gak baik kayak gini, nanti ya tak kasih tahu biar Koko dimarahin. Itu tujuannya gak baik. Tapi kalau misalnya kalian mau memberitahu, saya harus kasih tahu mama supaya mama bisa ngomong sama Koko gitu ya. Ma, sorry tadi ada kejadian seperti ini. Aku sayang sama Koko, makanya aku cerita ke mama. Tapi mama, Koko itu sebenarnya, nah itu cerita yang mendatangkan kedamaian. Jadi waktu mama papa mendengarkannya, mama papa bisa bersikap bijak, adil. Gitu ya adik-adik ya. Jadi sesama saudara kita belajar hari ini dari keluarga Yusuf untuk apa? Yang pertama, kita itu harus menjadi anak yang membawa damai. Menjadi saudara yang membawa damai di rumah. Jadi sesama saudara membawa damai itu kalau ada konflik, kalau ada masalah harus menegur dengan kasih, harus memberitahu kepada saudara kita dengan kasih. Terus kemudian gak boleh punya yang namanya anggapan gitu ya. Kalau kita lihat Kokonya udah cemberut, lalu kita mulai punya anggapan di dalam diri, kayaknya Koko marah sama aku, padahal mungkin Kokonya lagi sakit perut. Jadi kita udah menduga-duga, nggak boleh ada duga-duga adik-adik. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Ditanya aja, Koko kenapa wajahnya kok masam? Kenapa wajahnya kok kayak gitu? Oh enggak, perutku lagi sakit. Oh ternyata Koko perutnya lagi sakit. Kalau menduga-duga itu bisa membawa masalah. Yang berikutnya, yang ketiga, kita harus menjadi saudara yang suka berbagi. Di akhir cerita ini, kalian lihat ya, Yusuf meskipun dia sudah diperlakukan sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya, tetapi di akhir kisah ini Alkitab mengatakan waktu mereka kelaparan, mereka mencari makan di Mesir, Yusuf itu menyambut saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya, bahkan bukan hanya mengampuni, tetapi dia juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Poin yang ketiga, kita belajar menjadi anak yang suka berbagi. Kalau Kade bilang buat anak Kade seperti ini, share make your happy. Sharing itu membuat kita bahagia.
Jadi ketika kalian bisa melakukan 3 hal ini, menjadi damai, tidak menduga-duga, dan kemudian yang ketiga, suka berbagi. Kade percaya hubungan keluargamu, adik kakak itu akan diberkati oleh Tuhan. Yuk adik-adik, mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Nah, seperti minggu lalu, hari ini Kade pengen arahkan kalian untuk berdoa yuk buat keluargamu, buat adik kakakmu. Berkati dia, katakan Tuhan Yesus terima kasih. Aku mengucap syukur punya saudara yang baik. Aku mengucap syukur punya adik kakak yang baik. Jadikan aku anak yang membawa damai, yang tidak menduga-duga tetapi suka berbagi dengan saudaraku. Ya, kita nyanyi refnya, lalu kemudian kalian berdoa ya buat saudara-saudaranya kalian. Yuk. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kade beri kesempatan buat adik-adik, berdoalah bagi adik kakakmu. Kalau misalnya kalian mengikuti ini bersaudara, peluk saudaramu, lalu doakan saudaramu. Katakan aku mencintaimu, aku mengasihimu. Lalu kemudian doakan. Minta supaya kalian menjadi anak yang membawa damai, yang tidak menduga-duga dan suka memberkati, suka membagi. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa anak-anak ini. Berkati satu demi satu doa-doa mereka Tuhan, supaya hubungan keluarga, hubungan adik kakak menjadi hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, urapi setiap anak-anak terang bangsa ini, supaya mereka menjadi anak-anak yang jadi berkat di rumahnya, bersama keluarganya, adik kakaknya, hidup rukun, hidup damai. Biar 3 hal ini menjadi milik bagian anak-anak, di dalam mereka menghidupi kebenaran firman-Mu. Urapi satu demi satu, hari ini yang hatinya lagi sedih, yang hatinya lagi marah, Tuhan Engkau mengurapi hatinya dengan kasih-Mu, supaya kasih Tuhan membalut, kasih Tuhan mengalir, lalu kemudian timbul kasih yang baru buat adik kakak mereka. Terima kasih, berkati guru-guru yang ada, berkati sekolah, berkati yayasan, semuanya Tuhan. Sepanjang hari ini pelajaran yang diberikan kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kita selesai ya firman Tuhan dan devotion hari ini. Kade mau kasih tantangan yang kedua buat adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga. Kade mau adik-adik dalam minggu ini melakukan 3 hal ini. Yang pertama, jadilah saudara yang membawa damai, tidak menduga-duga. Dan yang ketiga, berbagilah dengan saudaramu. Ayo, siapa yang berani pulang dari sekolah, kalian kalau punya uang jajan, beli sesuatu buat saudaramu di rumah. Lalu katakan, I love you, atau salah, kita lagi sekolah online ya, Kade salah. Kalian sekarang di rumah kan, kalian punya saudara, peluk saudaramu, katakan I love you kok, I love you Cici, aku mengasihimu. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular
yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.